Kalian setuju nggak kalau tempat nongkrong itu nentuin bagaimana isi kepala kita? Kayak sekarang anak muda gitu ya, sekarang butuh tempat nongkrong yang bukan cuma kopinya enak ataupun juga tempat spot foto yang menarik, tapi butuh tempat yang culture dan juga tetap produktif. Sama lah kayak mobil tunggangan gitu, biar mobilitasnya satset, lalu juga ramah kantong, tapi gaya tetap masuk ke tongkrongan skena. Pilihan yang masuk akal adalah sekarang pakai motor listrik. Salah satunya adalah Indomobil e-motor QT. Ini adalah motor listrik yang dimensi ringkas, lalu fiturnya banyak, speknya oke, tapi harga jualnya tetap masuk akal. Sekarang, gue mau ajak jalan-jalan kalian seharian di Jakarta pakai motor listrik ini. Yuk. Kita mulai dari pembahasan sektor desain lebih dulu ya. Ketika beli kendaraan, mau mobil, mau motor, terutama motor ya, pasti ngelihat dari desain lebih dulu ya. Eye-catchy apa enggak, keren apa enggak, dan menarik apa enggak gitu ya ketika dilihat sama mata. Dan Indomobil e-motor QT ini punya selling point soal tawaran eksteriornya. Teman-teman bisa lihat desainnya tuh kekinian banget, retro, futuristik, terus desainnya bulat-bulat, perpaduan yang manis antara klasik dan juga kesan modernnya. Nah, kesan modern ini ditampilin lewat penggunaan perlampuan yang ada pada motor ini. Di depan pakai headlamp berbentuk bulat, desainnya kelihatan manis gitu ya, dengan full LED, lalu juga lampu sena juga menarik. Buat teman-teman lihat tuh ada gradasi-gradasi seperti bintang-bintang gitu ya. Dia dikasih nama sebagai Starbus Crystal LED. Kelihatan serasi dengan tampilan yang memang ada di Indomobil e-motor QT ini. Dan nggak kalah menarik, ketika teman-teman lihat ke bagian belakang, desainnya ini makin kelihatan keren karena dia pakai stop lamp yang bentuknya itu bergaris-garis. Sudah LED juga yang dikasih nama sebagai futuristic rear lamp. Berpadu oke lah dengan desain keseluruhan yang ditawarin Indomobil e-motor QT ini. Ya mungkin buat Anda yang pengen pertama kali coba motor listrik, ataupun juga anak-anak muda, Gen Z, dan juga cocok untuk konsumen-konsumen wanita. Karena pilihan warnanya banyak sekali. Untuk varian yang standar yang kita coba ini ada 6 opsi warna. Dan juga untuk yang varian Pro, tampil lebih premium dengan perpaduan warna two-tone. Jadi ada gradasi antara warna kontrasnya dan juga warna satunya lagi. Jadi pembeda antara varian standar dan juga varian Pro-nya. Ya, motor ini dijual dengan harga 15 juta aja untuk varian yang standar. Seperti yang ada di belakang saya ini yang kita akan coba nanti. Tapi dengan harga yang bisa dibilang nyasar segmen entry level ini, fiturnya ini nggak pelit gitu ya. Jadi banyak fitur-fitur yang memang tetap dikasih di varian standar. Salah satunya adalah panel meter LED digital yang informatif banget. Selain ada speedometer, lalu juga ada indikator perlampuan, dan juga ada indikator baterainya tentu ya, karena memang motor listrik. Dan juga cukup oke untuk di siang hari ketika berkendara di terik sekalipun. Dan faktor akomodasinya jadi salah satu yang terbaik di kelas entry level motor listrik 15 jutaan. Teman-teman di bagasinya itu punya volume sampai 27 liter. Bisa simpan satu helm open face. Dan itu juga masih ada space-space lagi yang teman-teman bisa maksimalin untuk naruh jaket, sarung tangan, ataupun juga untuk naruh raincoat ya di situ. Jadi bisa tertutup dengan sempurna untuk joknya. Ada juga kompartemen penyimpanan di bagian dek sebelah kiri. Ini dia kompartemen laci tertutup dan bisa nyimpan smartphone ataupun juga sarung tangan dengan aman di bagian kompartemen tertutupnya. Dan juga ada hook ya di bagian dek tengah. Teman-teman bisa manfaatin untuk naruh goodie bag, tote bag, ataupun juga naruh barang belanjaan. Didukung sama deknya yang flat, jadi bisa nambah kemampuan angkut barangnya. Oh ya, jadi motor ini diracik untuk konsumen-konsumen yang butuh motor mudah digunakan. Terus juga praktis dan ramah pakai ya, karena memang nih motor punya dimensi yang proporsional ya. Dia punya panjang di 1827 mm, lalu lebar di 453 mm, panjang di 1141 mm, dan wheelbase-nya ada di 1280 mm, dan ground clearance-nya cukup tinggi ya di 145 mm. Jadi ketika lewatin obstacle, polisi tidur ini nggak akan khawatir mentok ke bagian bawahnya. Sebelum kita jalan, saya mau kasih tahu kalau motor ini punya 3 metode untuk nyalainnya. Pertama, bisa pakai anak kunci konvensionalnya. Ini umum, lalu bisa pakai remote di sini ya. Kita cobain. Nah, dia akan nyala. Ini udah standby untuk nyala dan juga bisa pakai NFC card yang ditempelin di speedometer. Jadi teman-teman fleksibel untuk nentuin mana yang paling oke, paling sesuai dengan gaya masing-masing. Kita sekarang lanjut aja untuk cari tempat-tempat seru di Jakarta. Let's go!
Jadi yang pertama yang saya suka dari motor ini adalah keergonomisan berkendaranya. Posisi riding dari motor ini nggak terlalu tinggi, segitiga berkendaranya bagus, di mana antara stang, tangan ya, lalu kaki dan dek ini punya posisi segitiga berkendara yang bagus untuk dijadikan sebagai kendaraan komuter harian. Ini akan bikin experience berkendaranya ataupun experience ridingnya ini jadi lebih relax, lebih santai. Joknya ini yang emang bener empuk teman-teman. Busanya tebal, lalu dia punya dimensi jok cukup lebar, jadi dia bisa menyangga ataupun menopang bagian bokong kita, dan juga tentunya punya dek yang lebar, flat. Nah ini akan bisa ngatur posisi kaki yang sangat terbaik, yang paling reliable ketika Anda berkendara dengan Indomobil e-motor QT ini. Ini lagi macet teman-teman di daerah Kuningan, kita mau ke arah Senayan sana, Sudirman. Iya, motor ini memang diracik sebagai motor yang urban friendly banget. Dimensinya ringkas, compact. Jadi ketika teman-teman pengen manuver di kemacetan, ini nggak akan bikin badan cepat pegel-pegel. Dan yang paling saya suka sih motor ini agile ya, lalu lincah juga. Jadi ketika kita pengen manuver kiri, kanan, motor ini akan ngikutin dengan sangat ajak gitu ya. Karena memang dia punya center of gravity yang bagus. Komponen baterainya itu diletakkan tepat di bawah dek sini. Ya seperti ini ya, ketika lagi pakai motor, apalagi untuk kebutuhan cari uang, cari cuan gitu, pakai motor listrik, benefitnya kita bisa mangkas pengeluaran untuk isi bensin. Dimana sekarang bensin lagi nggak jelas banget harganya, dengan harga yang benar-benar nggak kira-kira gitu ya. Tapi dengan motor listrik ya kita cukup ngisi listrik aja, dimana biaya isi listrik tentu jauh lebih murah. Apalagi untuk jarak yang gak terlalu jauh ya, let's say rumah ke kantor cuman PP gitu, 45 km, tentu akan masih menyisakan baterai yang cukup banyak, teman-teman bisa ngecas lagi malamnya. Pengisian dari 0 sampai ke 100% pakai arus rumahan gitu ya, itu ada di 4-6 jam lah kira-kira durasi pengecasannya. Tinggal tidur, besok pagi udah penuh. Nah itu sebenarnya habit yang harusnya ada di penggunaan motor listrik ataupun di kendaraan elektrifikasi. Dengan tidak menggunakan fast charging gitu, pakai arus normal AC. Nah ini selain bisa ngehemat pengeluaran dan juga bisa ngebuat umur pakai baterainya jadi lebih panjang. Seperti di awal, sebelum kita lanjut riding, kita mau kuliner legendaris di Jakarta. Bisa juga nih datengin karena lokasinya nggak gitu jauh lah. Ada di Jalan Veteran, Gambir, Jakarta Pusat. Yang pertama, kita mau makan bakmi kelinci veteran. Sebuah kuliner legendaris yang memproduksi mie segar secara mandiri tanpa bahan pengawet sejak 1957. Mereka menyajikan menu andalan berupa bakmi ayam bertekstur kenyal dengan kuah kaldu yang gurih. Kedai ini konsisten menjaga standarisasi rasa otentik hingga jadi buruan utama para pecinta bakmi klasik. Dan buat dessertnya kita geser aja ke sebelahnya, ada Ragusa Es Krim Italia. Ragusa Es Krim Italia didiriin sama dua bersaudara asal Italia bernama Luigi Ragusa dan Vincenzo Ragusa pada 1932 lalu. Keunikan utama kedai ini terletak pada pembuatan es krimnya yang masih mempertahankan metode tradisional ala Italia, yaitu gelato. Terus ya, menggunakan bahan 100% susu murni tanpa pengawet serta suasana interiornya yang sengaja dipertahankan dengan gaya jadul vintage era kolonial. Udah kelar makan, kita mau lanjut jalan lagi. Kita jalan-jalan lucu sama Indomobil e-motor QT. Jadi sesuai namanya QT, jadi motor ini emang cute banget ya. Segitiga berkendara yang enak ini, lalu juga handlingnya yang lincah ini didukung sama fitur riding mode yang memang ada di Indomobil e-motor QT ini. Jadi ada 3 opsi. Pertama ada yang nomor 1 itu yang low, lalu 2 tuh medium, dan juga ada yang 3 ini yang high gitu ya. Jadi yang sportnya lah. Dan dia kasih perbedaan di limit dari speednya teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin berkendara lebih santai bisa pilih yang 1. Kalau misalkan ingin lebih cepat di jalan raya bisa pilih 2, tapi kalau ingin lebih agresif bisa pilih yang opsi nomor 3. Top speed untuk varian yang kita lagi coba ini adalah QT standar. Jadi bisa digeber, punya top speed sampai 60 km per jam. Ini udah pas banget lah ya untuk penggunaan dalam kota, apalagi hanya untuk kebutuhan komuter. Bisa lebih nyaman juga apalagi untuk penggunaan pengendara wanita.
Dan dia punya sistem cut off power ya, ketika teman-teman tekan rem, entah rem depan rem belakang, kita lagi mau manuver ataupun slap selip, kita mau agak ngerem, dia akan melakukan langsung pemutusan sistem ke power hub roda ataupun motor listrik belakangnya. Ya butuh adaptasi, mungkin akan sedikit kaget, tapi fungsi utamanya adalah kepada safety ataupun keamanan berkendara. Udah kelar ngisi perut, destinasi selanjutnya kita geser ke Galeri Nasional Indonesia atau Galnas. Galeri Nasional merupakan ruang pameran seni rupa modern dan kontemporer terkemuka yang terletak strategis di jantung kota Jakarta Pusat. Destinasi budaya ini menyimpan ribuan koleksi karya seni ikonis dari para maestro legendaris seperti Raden Saleh, Avandi, dan juga Basuki Abdullah. Lewat perpaduan pameran tetap dan temporer yang dinamis, Galnas bukan hanya jadi wadah pelestarian sejarah atau visual bangsa aja, tetapi jadi pusat edukasi kreatif yang interaktif bagi masyarakat luas. Wajib kesini karena tiketnya cuma 50 ribuan aja per orang. Pas sih untuk tenaga dan torsinya. Nah dia tuh pakai baterai di 60 volt 24 ampere hour atau sekitar 1,44 kilowatt hour ya. Baterainya nggak terlalu besar dan punya jarak tempuh di 70 km dalam sekali pengisian baterai penuh. Sebenarnya dia tuh punya dua varian ya. Pertama ada yang QT standar seperti ini, satu baterai aja, dan ada QT Pro dengan jarak tempuh yang lebih jauh Jauh sampai 135 km. dengan penggunaan dua baterai. Tinggal dikali dua aja, jadi ada di 2,88 kWh ya. Tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan. Pengen yang lebih terjangkau 60-70 km cukup ya, bisa pilih yang varian standar aja. Terakhir, kita mau nongkrong dan ngopi culture di M Block Space, tepatnya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tempat ini jadi hub populer bagi komunitas lokal dengan menghadirkan ruang pertunjukan serta deretan jenama kuliner serta produk lokal yang dikurasi secara ketat. Setiap sudutnya culture abis ini, cocok lah sama motor yang kita lagi bawa, Indomobil e-motor QT. Dari sini nggak jauh-jauh ada SPKLU, kita ngisi baterainya sebentar dan lanjut pulang dan ngecas di rumah aja ya. Finally selesai kita jalan-jalan have fun bareng sama Indomobil e-motor QT ini. Motor listrik yang kasih experience seru ya, kita dari pagi sampai malam hunting spot-spot culture di Jakarta. Terus juga kita berburu tempat-tempat kuliner menarik yang heritage juga di Jakarta. Dan yang paling di-highlight adalah pengeluaran uang ketika teman-teman ngisi baterai listriknya. Karena kita pakai ini yang standar, baterai cuma 1,44 kWh. Let's say teman-teman daya listriknya di 2.200 gitu ya. Tarif baterai listriknya sekitar 1.400-an rupiah per 1 kWh. Jadi untuk ngecas full motor ini, hanya ngeluarin uang sekitar 2.000 rupiah aja. Itu bisa berkendara sampai 60 km. Jadi benar-benar nyekik pengeluaran dibandingkan menggunakan motor bensin. Dan terakhir adalah soal posisi harganya yang benar-benar menarik. Dijual 15 juta aja untuk varian standar seperti belakang saya. Bisa jarak tempuh di 70 km. Itu cocok banget buat teman-teman pengguna motor listrik pertama ataupun ingin coba motor listrik. Dan kalau misalkan lebih advance, lebih jarak tempuhnya lebih jauh, bisa pilih varian QT Pro Dengan jarak tempuh di 135 km. tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan dan juga kemampuan finansial. Ya itulah hasil berkendara dengan Indomobil e-motor QT ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, lalu juga ada yang ingin masih ganjil-ganjil gitu, boleh disampaikan di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.